Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Triningsih Firna Aurelia Aldayeni, kelas A9, Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Apresiasi Seni Sastra SD. Nah, halo anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum jauh masuk ke dalam materi kita, anak-anak, ibu ingin menanyakan, di sini siapa yang pernah membaca ataupun mendengarkan cerita? Oke, nah coba sebutkan cerita apa yang pernah kalian dengarkan ataupun kalian bacakan. Iya. Nah, apakah orang tua kalian pernah membacakan ataupun memberitahu kalian tentang sebuah cerita? Nah, coba sebutkan cerita apakah itu? Oke, baik anak-anak. Di sini ibu akan membacakan sebuah cerita. Nah, anak-anak simak ya ceritanya. Judul dari cerita ibu pada pagi hari ini adalah Asal Mula Telaga Warna. Dengarkan ya. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Nah, padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Nah, di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Nah, bayi perempuan ini karena dikaruniai seorang bayi perempuan, raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga ikut bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putri selalu dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Nah, kalung tersebut terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Nah, raja menyerahkan kalung itu, lalu raja berkata demikian. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Lalu putri pun menjawab, aku tak suka kalung ini, ayah. Tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri sangat terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu pun terjatuh. Permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir pun turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Oke, baik. Nah, setelah ibu membacakan cerita tersebut, ibu ingin menanyakan kepada anak-anak,
Siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Oke, betul. Raja, permaisuri, putri, dan rakyatnya. Nah, oke, baik. Pertanyaan yang kedua. Apakah hadiah yang diberikan raja dan permaisuri kepada putrinya? Nah, oke, betul. Raja dan permaisuri telah menyiapkan kalung berupa hadiah kalung terbuat dari untayan yang berwarna-warni. Nah, yang ketiga, apakah anak-anak tahu bagaimanakah watak putri dalam cerita tersebut? Ya, putri berwatak tidak menghargai pemberian orang tuanya. Atau bisa disebut dengan tidak sopan dan kasar ya anak-anak. Bisa dilihat dari bagaimana tadi ibu membacakan cerita dan bagaimana putri menolak pemberian ayah dan ibunya ataupun raja dan permaisuri. Nah, pertanyaan yang berikutnya, mengapa permaisuri terduduk dan menangis? Apakah anak-anak ada yang tahu? Ya, betul. Permaisuri terduduk dan menangis karena putri menolak mengenakan kalung yang dihadiahkan kepada putri. Selain itu, putri pun menolaknya dengan kasar. Oke, pertanyaan yang berikutnya, mengapa danau itu dikenal dengan Danau Telaga Warna? Ya, betul anak-anak. Karena air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Nah, oke, baik. Di sini ibu akan menjelaskan tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini yaitu cerita karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi ataupun hayalan dari penulis cerita. Oke, ciri-ciri dari cerita fiksi apakah anak-anak ada yang tahu? Ya, bersifat imajinatif ataupun karangan. Alur ceritanya bebas, sifatnya tidak nyata dan mengandung pesan moral yang terkandung di setiap cerita. Oke, jenis cerita fiksi yaitu berupa novel, cerita pendek, dan roman. Nah, apakah anak-anak ada yang tahu? Apakah itu dongeng? Ya, dongeng lebih singkat dari novel ya anak-anak. Dongeng lebih ke cerita khayalan atau tidak nyata yang dikarang oleh si pengarang. Nah, sedangkan novel bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Nah, cerpen termasuk ke dalam jenis cerita fiksi karena cerpen adalah cerita pendek yang khayalannya juga tidak nyata ataupun dikarang ya anak-anak. Oke. Nah, di sini apakah anak-anak ada yang tahu apa itu roman? Ya, roman merupakan cerita fiksi yang menggambarkan kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam, dimulai dari sejak lahir sampai pun dewasa ataupun sampai dia meninggal dunia ya anak-anak. Oke, baik. Di sini ibu akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, kesimpulan materi yang ingin ibu sampaikan kepada anak-anak. Nah, jangan terlalu memanjakan anak agar anak tidak menjadi egois dan kasar seperti putri, raja, dan permaisuri. Nah, yang kedua, kita sebagai anak harus menghormati pemberian orang lain, terlebih pemberian orang tua. Nah, yang ketiga anak-anak, tidak boleh berlaku kasar terhadap orang tua. Yang keempat, jangan sampai membuat hati orang tua terluka ataupun bersedih ya, seperti yang dilakukan putri kepada ibunya. Anak-anak tidak boleh berlaku demikian kepada ibu anak-anak ataupun orang lain yang lebih tua daripada anak-anak ya. Nah, di sini ibu akan memberikan tugas belajar kepada anak-anak semuanya, yaitu berupa menanyakan kepada orang tua cerita fiksi yang ada di lingkungan tempat tinggal anak-anak ya. Cerita fiksi apa saja yang ada di lingkungan anak-anak. Nah, apakah anak-anak masih ingat cerita fiksi itu apa? Oke, nah cerita fiksi merupakan cerita karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi ataupun hayalan ya. Jadi nanti anak-anak bisa menanyakan tugas tersebut kepada orang tua. Nah, apa saja cerita fiksi yang ada di sekitar tempat tinggal anak-anak berada? Nah, yang kedua,
Kemudian anak-anak menceritakan cerita yang disampaikan orang tuanya dalam bentuk kata sederhana ya anak-anak, yang mudah kalian mengerti ya. Tanyakan kepada orang tua kalian bentuk ceritanya seperti apa. Nah, nanti kalian catat. Dan minggu depan Ibu minta satu persatu untuk membacakan cerita tersebut di depan kelas, di depan teman-teman, dan di depan Ibu. Oke, baik. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf ya anak-anak. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.